Oke teman-teman, balik lagi ke channel ini dan Genshin Impact lagi teman-teman. Di episode kali ini kita akan ngelanjutin petualangan kita di game Genshin Impact ini. Tapi buat teman-teman yang belum like, share, dan subscribe channel ini, tolong di subscribe teman-teman, biar saya makin semangat bikin videonya. Oke teman-teman, hari ini saya semangat banget teman-teman. Kita sudah disambut oleh Neng Noel yang lagi berada di tangannya Anemo Statue di Mondstadt. Nah, kenapa saya semangat banget hari ini teman-teman? Karena ini adalah waktunya hari gacha nasional teman-teman ya. Jadi seperti yang kita udah tahu, banner si bocil kematian Klee itu sudah digantikan oleh banner seorang samurai dari Inazuma senjatakan sword bervision Anemo. Dia adalah Kaedehara Kazuha teman-teman, seorang karakter yang lagi ditunggu-tunggu sama enggak semua player sih, tapi kebanyakan player di seluruh dunia teman-teman. Jadi bannernya adalah dedaunan di tengah angin, di mana karakter yang di red up adalah Kaedehara Kazuha ya. Untuk yang bintang 5 dan yang bintang 4 teman-teman ada Rosaria, Razer, dan yang paling GG Gaming teman-teman. Yang paling wah luar biasa mah Mihoyo nih, marketingnya pinter banget. Dia tahu kalau Kazuha ini nggak semua orang butuh ya teman-teman ya, karena Kazuha ini role-nya itu adalah lebih cenderung kepada support DPS. Tetapi dia kasih kita Bennett teman-teman. Waduh, Bennett yang di red up teman-teman. Di bannernya si Kazuha ini teman-teman. Waduh, saya pengen banget Bennett teman-teman. Pengen banget. Sumpah pengen banget. Jadi oke lah kalau gitu, sebelum kita gacha-gacha ya hari ini ya teman-teman ya, kita akan langsung mencoba saja karakternya si coba karakter. Nah teman-teman, ada 4 karakter yang bisa kita coba. Dimana saya udah nyoba Rosaria, udah mencoba Bennett yang saya pengen banget dapat di banner ini. Bahkan saya jauh lebih pengen Bennett dibanding si Kazuha, nanti saya jelasin kenapa. Lalu Razer juga. Nah sekarang kita akan mencoba menggunakan Kaedehara Kazuha teman-teman. Kita coba saja. Oke, jadi Kazuha ini seperti yang saya udah ngomongin, dia karakter pertama dari Inazuma ya teman-teman ya. Dia seorang samurai. Mungkin kalau udah lihat episode sebelumnya bagaimana Kazuha itu jalan ceritanya. Oke, pengenalan karakter ya teman-teman. Kaedehara Kazuha dapat menggunakan elemental skillnya untuk menarik musuh dan objek di sekitar atau crowd control ya teman-teman ya, kayak si Venti. Kazuha juga bisa melancarkan plunging attack yang spesial Midari Ranzan ya. Plunging attack-nya namanya Midari Ranzan untuk mengakibatkan anemo damage. Oh, jadi plunging attack-nya itu anemo damage, teman-teman. Jadi, inilah dia desain karakter dari Kaedehara Kazuha, teman-teman ya. Jadi keren sih ya. Untuk desainnya itu keren, seperti ya samurai-samurai, apalagi kalau di story-nya kita lihat dia pakai topi khas samurai itu ya. Jadi parah sih, keren sih. Ini ada visionnya di belakang. Oke, kita langsung saja kita lihat attack-nya seperti apa ya namanya, normal attack-nya ya. 1, 2, 3, 4. Kah. Ngilang dia teman-teman. 1, 2, 3, 4. GG Gaming. Itu normal attack-nya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, kalau untuk kita tahan, kita charge-nya seperti apa? Oke, ada 2 tebasan. Oke, ada 2 tebasan. Oke, ada 2 tebasan seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau dari segi apa ya, gerakannya itu movementnya sangat asik ya teman-teman, lihat ya. Sat. Oke, kita langsung aja lihat karakternya teman-teman. Oke, ini dia Kaedehara Kazuha. Kita dipinjemin Mihoyo dengan level 80 dari 80 dengan max HP-nya 19.000. Attack-nya kecil sekali ya. Sebenarnya cukup kecil untuk karakter bintang 5. Bahkan Shinkyu saya saja yang level 70-an, 79 itu masih lebih tinggi ya, 1600. Dia attack-nya cuma 1300, defense-nya 840, tapi yang paling spesial teman-teman, IM-nya teman-teman, elemental mastery-nya yang sampai 745. Ini GG Gaming teman-teman. Tinggi banget elemental mastery-nya. Nah, dari stat ini kita udah tahu ya teman-teman ya, bahwasannya
Kazuha ini belum bisa dibilang cocok untuk sebagai main DPS dari party ya teman-teman ya. Sebagai damage per secondnya itu masih belum bisa. Sebenarnya bisa kalau kita tergantung equipan dan weapon yang kita gunakan. Tetapi kalau kita lihat dari stat yang diberikan ini, dia cenderung lebih mengandalkan elemental mastery-nya, sehingga sangat cocok untuk sebagai support DPS ya teman-teman ya, yang bermain elemental, menguatkan elemental dari teman-teman partinya teman-teman. Itu kalau kita baca stat yang diberikan ya teman-teman. Oke, untuk senjatanya kita pasti dikasih Freedom Sworn ya teman-teman ya, senjata yang juga di rate up di gacha gacha di banner senjata ya teman-teman, dimana yang ditingkatkan otomatis adalah base attack ini level 80, revenge 1, dan substatnya otomatis elemental mastery. Nah, dari ini udah kita bisa lihat bahwasannya si Kazuha ini ketika di essence teman-teman yang naik juga elemental mastery ya teman-teman, bukan attack seperti Visual, Chongyun, dan siapa namanya Xingqiu, tetapi yang dia naik elemental mastery, sehingga sudah kita bisa terlihat sekali setelah essence-nya elemental mastery yang naik, pedang yang menambahkan elemental mastery, otomatis elemental mastery-nya pasti banyak banget teman-teman, tinggi banget, bahkan menurut saya dapat 900 1000 elemental master itu sangat mudah buat Kazuha. Padahal setahu saya ya, elemental mastery itu 300 500 itu udah tinggi ya. Ternyata dia bisa easy saja bagi seorang Kazuha ini mendapatkan elemental mastery, mungkin bisa sampai 1000. Oke teman-teman, itu adalah Freedom Sworn, dimana efeknya adalah Revolutionary Chorale ya, dimana bagian dari kita baca ya, yang mengembara meningkatkan damage sebesar 10%, dan saat karakter yang menggunakan senjata ini memicu reaksi elemental. Mantep sekali, efeknya betul-betul elemental mastery base ya teman-teman ya. Meningkatkan damage sebesar 10%, dan saat menggunakan senjata ini memicu reaksi elemental, karakter akan mendapatkan Sigil of Revelation. Efek ini dapat terpicu setiap 0,5 detik dan bisa terpicu walaupun karakter tersebut tidak berada di lapangan. Oke, sudah semakin jelas. Artinya Kazuha ini tidak perlu berada di field sering ya. Betul-betul belum cocok dijadikan main DPS, karena kalau main DPS kita tahu dia harus berada di lapangan cukup sering untuk memberikan damage dealer yang besar buat musuh-musuh kita. Saat kamu mempunyai dua sigil itu, semuanya akan terkonsumsi dan semua anggota party di sekitar akan mendapatkan efeknya. Efeknya adalah 12 detik, meningkatkan 16% damage, charge dan plunging attack. Plunging attack otomatis buat dia ya, serta meningkatkan 20% attack ketika efek ini terpicu. Dari efek dari Freedom Sworn sudah terlihat jelas bahwasanya dia bisa terpicu bahkan tidak saat dia tidak ada di lapangan. Ini menjelaskan kalau cukup berat bagi Kazuha untuk menjadi seorang main DPS di party ya. Sudah dia di essence itu elemental mastery, lalu pedang yang paling cocok dia juga elemental mastery untuk yang bintang 5-nya. Untuk yang bintang 4 ada Iron Sting, ditambah lagi dengan efek dari Freedom Sworn yang meningkatkan elemental mastery. Jadi memang dia sangat cocok untuk mensupport, persis kayak Sucrose ya teman-temannya, dan Venti, di mana dia akan mensupport reaksi elemental dari teman-temannya. Sedangkan dia pukulannya mungkin tidak akan sakit. Oke teman-teman, lanjut ke artefaknya teman-teman. Kita dipinjemin Viridescent ya teman-teman ya, 4 set, di mana 4 set itu efeknya adalah meningkatkan 60% sword damage. Ini adalah artefak atau set artefak yang wajib fardu ain buat Kazuha, karena dia akan sangat berbasis kepada swirl damage-nya teman-teman ya. Jadi sangat penting untuk mendapatkan Viridescent Venerer. Nanti statnya mungkin ada, coba kita lihat rincian artefaknya ya. Dia nambah crit rate-nya 21%, crit damage-nya 41,9, energi recharge-nya nambah 35% ya teman-teman. Dan anemonya nih 46, tinggi ya anemonya ya. 46,6 itu tinggi. Coba kita lihat di sininya. Nah, ini dia teman-teman. Crit rate-nya kecil banget ya, 26% ya. Crit damage-nya nggak GG gaming lah ya, 91. Energy recharge-nya lumayan. Anemonya yang sakit ya, 61,6 ya. Jadi dari stat ini sudah terlihat sekali bahwasanya dia tidak bisa dijadikan atau belum bisa dijadikan sebagai seorang main DPS murni. Sebenarnya bisa,
pada intinya semua karakter di Genshin Impact ini bisa dijadikan main DPS. Barbara aja bisa, Sucrose aja bisa, apalagi Kazuha. Tetapi ketika kita ingin menjadikan seorang Kazuha, Barbara atau yang lain itu, atau Bennett menjadi main DPS atau memberikan critical rate, critical damage dan pukulan yang sakit ke musuh, otomatis kita lebih butuh resource ya. Lebih butuh resource dibanding kayak contoh Fischl, Diluc atau Razor yang memang base-nya itu buat nyakitin musuh ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita langsung balik ke talenta ya teman-teman sebelum kita ke constellation-nya. Dimana talenta ini kita dikasih 8881 ya teman-teman ya. Dimana normal attack tadi saya sudah liatin. Itu ya satset-satsetnya itu ya. Ini level 8 ya teman-teman ya. Level 8, damage-nya so-so ya. Tahap 5-nya juga 43 kali 4. Pukulannya tidak terlalu ya. Visual saya masih jauh lebih sakit. Plunge attack-nya juga, damage plunge attack. Nah ini damage plunging attack minimal dan maksimumnya yang cukup tinggi. Ini untuk si normal attack-nya dan ini adalah elemental skill-nya atau yang namanya Chihayaburu teman-teman. Oke, Chihayaburu. Oke, melancarkan ilmu pedang rahasia seganas badai sat mengakibatkan anemo damage teman-teman. Bisa ditekan, dapat digunakan. Wah, GG gaming teman-teman. Bisa digunain di udara teman-teman. Tahan setelah beberapa saat melancarkan serangan anemo damage. Plunging attack. Oke, I know. Plunging attack kita menjadi saat plunging attack dilakukan dengan menggunakan efek elemental skill Chihayaburu, maka damage dari plunging attack kita berubah menjadi anemo damage dari sebuah physical damage teman-teman ya. Menarik kita lihat stat skillnya di mana damage tekannya cukup sakit ya, 307%. Cooldownnya 6 detik, kalau di damage tahan dia 417%. Oke, kita langsung tes saja Chihayaburu teman-teman ya. Ini kalau dipencet ya, pencet langsung. Asik banget ya. Asik cuy. 6 detik ya tadi ya. Coba lihat. Langsung plunging. Oke, itu dia Midare Ranzan-nya ya. Dia langsung menjadi sword ya. Nah, keren banget ada daun-daunnya. Asik. Habis nonton Kenshin, nonton Kazuha, mirip-mirip kurang lebih ya. Oke, kita tekan ya teman, kita tahan. Lebih tinggi, kita plunging lagi. Tapi cooldownnya lebih tinggi. Oke, kita coba, katanya bisa digunakan di udara. Sebentar, kita katanya bisa digunain di udara. Kalau bisa digunain di udara, otomatis membantu kita untuk untuk terbang dan plunging. Oke, ini dia. Dan ketika di Oke, itu ada angin-angin yang meng-crowd control dari musuh ya. Jadi musuh itu dihisap ke tengah, oke. Oke, itu adalah elemental skill dari si Kaedehara Kazuha ini. Kita balik ke talenta dan Kazuha Slash adalah burst-nya atau ulti dari Kazuha Slash ya. Dimana ini ada ilmu pedang Garyu terkuat, sebuah tebasan pedang yang membawa badai set mengakibatkan anemo damage area. Oke, elemental absorption-nya. Jika Autumn Whirlwind bersentuhan dengan Hydro, Pyro, Cryo, dan Electro ya, dia akan menunjukkan elemental absorption atau elemental master ya. Stat skillnya damage tebasannya doang ya teman-teman, itu 420%. Sedangkan damage berkelanjutannya itu 192%. Tambahan elemental damage itu 58% dengan durasi 8 detik. Cooldown durasinya lumayan ya. Tapi level 8 ya. Oke lah, konsumsi energinya cooldownnya cukup mahal juga ya. Kita coba deh ya, kita satset. Kita ditemenin pakai Barbara nih. Kita basahin dulu berarti ya. Oke, kita mulai aja tantangannya. Oke, basah. Plunging. Satset. Cepet ya energi recharge-nya temen ya. Ini dia. Kazuha Slash. Kasih Barbara. Kita terbangin. Anjay, coba kamu lihat teman-teman. Udah penuh lagi ultinya. Tinggal cooldownnya aja. Wah, ulti lagi dong. Bisa di spam dong. Oke. Ulti penuh lagi teman-teman, gila ultinya penuh lagi ya.
Oke, 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 oke. Oke, cepet banget. Cepet banget ultinya ya. Tinggal nunggu cooldown gitu doang ya. Sekali lagi ya teman-teman ya. Oke, bara-bara dulu kita basahin. Basah. Shimizu ya, kita ulti ya. Kita plunging. Nggak lama penuh lagi. Kan crowd controlnya asik juga ya. Ultinya penuh lagi teman-teman. Plunging lagi teman-teman. Ulti lagi teman-teman. Wah, GG gaming. Waduh. Penuh lagi cuy, gila. Penuh lagi ya. Penuh lagi ultinya. Liatin. Ulti lagi dong. Wah, di spam parah, ultinya bisa di spam berkali-kali teman-teman. Penuh lagi ultinya, apaan? Waduh, satset. Wah, gila nih orang. Ulti lagi teman-teman. Kazuha slash. Waduh, satset. Nih, dia berubah ya teman-teman ya, sesuai dengan elementalnya. Sakit. Oke. Oke, sakit teman-teman. Saya akuin sakit. Tetapi dia sangat bergantung, karakter ini sangat bergantung kepada karakter ini sangat bergantung sama skill, elemental skill dan burstnya teman-teman. Pukulannya ampas, nggak sakit physical damage-nya. Mungkin kalau kalian mau pukulannya sakit harus dikasih Favonius ya. Kalau saya dapat mungkin saya akan kasih Favonius, tapi nggak mungkin karena sayang banget, karena dia kurang cocok lah jadi DPS. Tapi cahaya burunya sama Kazuha Slash-nya luar biasa, energi recharge-nya itu luar biasa teman-teman. Kita elemental skill kita gebuk-gebuk, skillnya burst-nya udah penuh lagi, tinggal nunggu cooldown-nya. Sakit nih, sakit. Oke, kalau gitu kita langsung ke constellation ya. C1 ya, kalau kalian dapat C6 itu berarti kalian sultan dewa. Kita mulai dari C1 ya. Scarlet Hills ya teman-teman ya, dimana ini akan mengurangi 10% cooldown Chihayabura. Oke. Menggunakan Kazuha Slash akan langsung menyelesaikan cooldown Chihayabura teman-teman. Oke, jadi semakin cepet kita pakai elemental skillnya C. Ini berapa? Oke, 10% ya. Waduh, makin cepet aja kita saat plungingnya ya. Oke, habis itu habis pakai burst, ngisi lagi elemental skill kita, terbang lagi, kita gebuk-gebuk, energi recharge masuk, ulti lagi. Wah, GG gaming. Untuk sebuah dia akan sangat bergantung kepada elementalnya ya, elemental mastery-nya, bukan kepada physical damage-nya. Oke, C2. Kalau beruntung kalian dapat C2, ini adalah efeknya area Autumn-Wind. Untuk yang burst-nya itu memiliki efek berikut. Oke, menambahkan elemental mastery lagi teman-teman, 200 teman-teman. Waduh, meningkatkan 200 elemental mastery-nya si Kazuha, sama meningkatkan 200 mastery karakter. Bisa 400 dong kalau Kazuha sendiri yang main di situ ya. Wah, sakit. Berarti makin sakit lagi elemental mastery-nya teman-teman kalau sudah C2. C3. Oke, semakin sakit skillnya. C4 teman-teman. Saat energi Kaidahara Kazuha kurang dari 45, kurang energinya, Kazuha akan mendapatkan efek. Wah, gila emang sih. Emang nih karakter kalau saya lihat ya, menekan atau menahan skill elemental skillnya akan memulihkan 3 atau 4 energi Kazuha. Memulihkan 2 energi Kazuha setiap detik saat sedang muncul. Oke, terlihat sekali kalau karakter ini energi recharge-nya deras teman-teman. Energi recharge-nya deras. Bayangin, energi kita kurang dari 45, kita elemental skill, cahaya buru, kita dapat energi lagi. Energi lagi kita dapat, ulti kita bisa kita pakai lagi. Wah, gila sih. Jadi dia akan sangat bergantung kepada ulti dan juga elemental skillnya. Energi recharge-nya bakal cepet teman-teman. Lebih cepat mengeluarkan ulti, lebih sakit elemental mastery-nya. Intinya itu teman-teman. Tapi kalau untuk serangan normalnya, physical damage yang memberikan damage per second, kurang teman-teman, kurang jauh untuk seorang karakter bintang 5. Oke, C5 biasa, ningkatin Kazuha Slash atau burst-nya semakin sakit.
Oke, ini dia C6. Kalau kalian sultan dewa yang bisa dapat berapa puluh juta untuk dapetin C6-nya. Ini adalah C6-nya. Kazuha akan mendapatkan Anemo Infusion ya selama 5 detik setelah menggunakan sebagai tambahan setiap. Oke, ini yang disebut sebagai pedangnya si Kazuha ini selama 5 detik setelah menggunakan skill atau si burstnya itu akan menjadi pedang angin teman-teman. Jadi bukan physical damage lagi. Jadi memang kalau kita lihat dari deskripsi karakter ini ya teman-teman ya, maka yang paling penting adalah meningkatkan energi recharge-nya itu cepat. Tapi memang dia adalah seorang karakter yang berbasis yang sangat bergantung kepada sebuah elemental mastery atau elemental reaction ya teman-teman untuk membuat mensupport dari karakter-karakter tersebut, karakter-karakter temannya teman. Energi recharge-nya luar biasa cepat banget, cepat. Oke, jadi itu kita keluar dulu dari domain ini. Oke, sebelum kita menggacha Kazuha teman-teman, apakah kita akan mendapat Kazuha atau kita mendapatkan Bennett? Nah, dari karakteristik si Kazuha itu sudah jelas. Sebenarnya untuk party saya teman-teman, saya nggak terlalu berharap banyak untuk mendapatkan si Kaedehara Kazuha ini teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya yang saya butuhkan adalah seorang main DPS yang lebih sakit dibanding visual saya, ya. Sedangkan apa namanya? Untuk elemental mastery itu atau elemental reaction saya sangat jarang gunakan karena visual saya itu mainnya physical damage ya teman-teman ya. Tapi ini sebenarnya menarik karena kebanyakan player Genshin Impact itu sangat bergantung kepada critical rate dan critical damage, yaitu sebuah apa ya, stat untuk nikatin DPS. Emang itu sakit banget kalau berhasil. Dan ini MiHoYo memberikan kita seorang karakter yang berbasis elemental mastery which is baru, which is sesuatu hal yang baru bagi player Genshin Impact ini. Tapi ini akan menambah perbendaharaan karakter dari game Genshin Impact ini teman-teman. Jadi anyway, kita akan coba menggacha di dedaunan di tengah angin hari gacha nasional teman-teman. Oke, sebelumnya mungkin seperti biasa PT saya berapa sudah ya, riwayat saya di banner ini sudah berapa, kita akan hitung bersama-sama. Oke, 1 2 3 4 5 6. Tar teman-teman, sudah 6 2 3. Saya belum pernah dapat karakter Oke, saya belum pernah dapat karakter bintang 5. Kalau weapon bintang 5 saya udah dapat di banner weapon itu di Favonia ya teman-teman ya. Dan untuk karakter bintang 5 saya belum pernah dapat teman-teman. Oke, saya 9 kali. Oke, di sini 9 dikali 5 ya teman-teman ya. Karena itu kan 9 dikali 5. Bukan. 6 dikali 8. Sorry. Serius, 6 dikali 8 48. Saya baru tambah 4. Aduh, baru 52 teman-teman saya ngegacha di sini teman-teman. Masih sekitar 40-an. Saya punya Primogen cuma 4600. Sebagai seorang F2P saya nabung untuk itu. Kita beli dulu Primonya ya. Oke, kita beli Primo nih, lumayan dapat 5. Ini dapat 1. Oke. Bisa dapat berapa tuh? 5 ya. Ntar saya dapat bisa gacha berapa nih? Saya hitung dulu pakai kalkulator ya teman-teman ya. 4969 bagi 160 ya. Ya kan? Bener ya? Ini berapa sih? Oke, 1000. Ya segitulah teman-teman, banyak lah. Ini 5, ada 5 ini. Oke, sebagai pembukaan kita akan ngegacha di yang biasa ya. Ya, tidak terlalu berharap banyak. Kalau bisa dapat kecing atau apa. Oke, lewati saja. Wah, bisa dapat Kazuha. Saya jujur, kalau untuk karakter bintang 5 untuk saat ini saya berharap dapat yang red off teman-teman, atau yang ungu. Siapa ini? Apa ini? Oh, the flute. Oke, baru pertama saya dapat the flute. Oke, lumayan. GG Gaming lumayan ya. Hoki nih, tanda-tanda hoki ya teman-teman, tanda-tanda hoki. Oke, dapat the flute ya, lumayan. Ngegacha di situ malah dapat the flute. The flute.
Oh, attack sword charge attack normal. Plus 100% attack damage kepada musuh sekitar dapat selama 30 detik. Oke, good. Tapi saya punya Favonia yang jauh lebih bagus. Oke, kita langsung saja menggacha Kazuha, teman-teman. Kita berharap kepada kebaikan Neng Noel dan juga kita sudah berada di atas tangan dari Ibu Peri atau patung Anemo, Arkon Anemo yang ada di Mondstadt dan kebaikan Mihoyo. Semoga saya dapat Bennett. Loh, mintanya malah Bennett ya, teman-teman. Nggak apa-apa. Saya minta Bennett karena saya belum terlalu butuh Kazuha, tapi ya kalau dapat Kazuha juga bersyukur ya, teori bersyukur. Kalaupun dapat bintang 5, semoga saya dapat yang red off kayak di Luke, Kecing atau Childe. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai satu-satu ya, teman-teman ya. Biar hemat. Oke, biru. Oke, lewati aja. Harbinger ya, lewatin. Oke, Bennett, please Bennett, Mihoyo baik. Oke, 3 lagi. Oke, Bennett, please Bennett jangan Rosaria, jangan Razor, please Bennett. Ada Favonius Great Sword. Oke, teori bersyukur teman-teman. Favonius Great Sword, bersyukur, teori bersyukur. Nggak apa-apa, habis ini pasti dapat Bennett. Kok bisa sih dapat Favonius? Wah, kenapa? Oke, ini terakhir the last one sebelum kita pakai Primo. Kita pasti dapat Bennett di sini ya. Mihoyo kan baik. Bennett please, Bennett. Wah. Holy crap deh, no Bennett ya. 1600 ya. Berapa kali gacha, berapa puluh gacha lagi. Tadi PT kalau nggak salah di angka 58 ya. 69 bagi 1600. 3 kali gacha. 30 kali gacha. Oke, kita ke toko dulu ya. Oh, ini bisa nih, kita ambil dulu ini. Terus penukaran Stardustnya kita ambil juga satu. Oke. Santai teman-teman, sabar. Kita ambil sini, siapa tahu dapat kecil atau dapat Bennett di sini. Oh, tidak mungkin ya. Satu-satu dulu teman-teman. Terus kita naik ke Kazuha lagi bannernya. Rosaria deh biar nggak apa-apa. Rosaria tapi dapatnya Bennett. Oke, ini bisa 30-30 sih. Oke, kita coba strateginya, kita pull 10 dulu. Habis itu satu-satu ya teman-teman ya. Kalau di 10 ini saya dapat Bennett, saya stop. Karena saya mau tahan untuk banner selanjutnya. Mungkin Ayaka lebih bisa jadi main DPS dibanding Kazuha, tapi kalau dapet ya mau diapain. Teori bersyukur. Kita coba 1600 Primogen untuk 10 gacha. Ya, aku nggak mau lihat sumpah. Oke, bismillah. Bennett, please Bennett. Give me break, Bennett. Aduh, enggak mau lihat. Aduh, apaan tuh? Aduh, Skyrider. Aduh, Bennett please, jangan Razor, jangan Rosaria. Apalagi Favonius Great Sword. Bennett please, biar sakit. Oke, GG Gaming teman-teman. Wah. GG Gaming. Wih, mantap. Makasih Mihoyo. Makasih Kazuha kamu tidak muncul. Makasih Rosaria kamu tidak muncul. Razor tidak muncul. Wah, gila. Bennett teman-teman, Bennett capture screen, dapat Bennett. Fix. Oke, dapat Bennett jadi 1 bisa lah ya. Oke, semangat. Bennett lagi dong. Bennett lagi, masa dikasih 1 doang. Oke, Bennett, thank you Mihoyo. Bennett, makasih banyak Mihoyo. Wah, please. Mantap. Dapat 135 Stardust. So, kita tahan dulu ya. Oke, kita punya 3369. Itu bisa 2 kali gacha lagi. Oke, ini kita akan 10 kali gacha lagi ya teman-teman ya. Oke, saya udah punya Bennett. Udah plong, enak. Karena saya yang berharap di banner ini, si Bennett. Kita gacha 10 kali lagi. Siapa tahu kita bisa dapat Bennett C1. Karena C1-nya Bennett itu GG Gaming bagus.
buat gameplaynya. Kalaupun dapat Kazuha ya teori bersyukur ya teman-teman ya. Saya nggak mau Rosaria, Razor, atau kalau bisa dapat senjata macam ya Skyward Harp gitu. Oke, 10 kali lagi. The last one terakhir teman-teman. 10 gacha terakhir saya untuk mendapatkan Bennett lagi. Ayo Mihoyo, Bennett, aku udah mau lihat Mihoyo. Please Mihoyo, Bennett, Mihoyo, Bennett. Oke, ungu. Selamat Ndak Kazuha, selamat. Belum dapat bintang 5, artinya bintang 5 saya tersimpan buat Ayaka ya teman-teman ya. Aman, tidak ada bintang 5. Oke, Bennett lagi, please Bennett. Nggak usah Rajor, Rosaria. Wah, sacrificial sword. Come on. Hey. Oke, saya sudah punya sacrificial. R2 kah? Q saya make Favonia. Oke, sacrificial buat Bennett fix sudah. Bennett lagi dong. Oke, GG Gaming. Mantap, mantul. The best, terbaik, Mihoyo C1 Bennett berhasil kita dapatkan. Wah, gila. Wah, happy banget saya teman-teman. Misi dapat lagi sacrificial great sword. Lumayan. Terima kasih, wah, GG Gaming. Oke teman-teman, kita berhasil ngedapetin si Bennett C1. Kita ambil lagi satu ini, siapa tahu satunya ini Kazuha. Who knows ya teman-teman, tidak ada yang tahu. Wih, baik banget sumpah Mihoyo cuma 20 dapat Bennett C2, dapat pedangnya lagi sacrificial sword. Oke teman-teman, makasih Neng Noel, makasih Anemo. Kita dapat pertama senjatanya dulu. Kita enhance sacrificial sword. Energi recharge ya, Favonius sama ya. Oke. Sebenarnya Bennett cocok, bisa juga pakai Favonius, tapi Favonius saya nggak di up. Yang di up sacrificial ya. Jadi ya lumayan. Kita naikin aja jadi R2. Sabar. Oh, dikunci. Buka dulu kunciannya. Jangan dikunci lah. Oh, sacrificialnya buat Ravens ya. Buat iseng-iseng aja sih tuh. Oke. 50% skill dapat terpicu setiap menit. Oke, bisa nge-spam apanya tuh elemental skillnya si Bennett teman-teman. Bennett C2. Alhamdulillah nggak dapat si Razor, nggak dapat si Rosaria suster ngesot itu ya. Oke, inilah dia teman-teman. Babang Bennett teman-teman. Kita dapat C1-nya, dimana C1-nya adalah efek peningkatan elemental burst-nya atau Boken Daboken Fantastic Voyage, tidak lagi dibatasi HP dan memiliki 20% attack lebih besar. Sikatlah Boken Daboken-nya teman-teman. C2 apaan ya? Saat HP Bennett kurang dari 7% meningkatkan. Oke, bisa dapat energi recharge-nya dari, nggak perlu, saya bukan sultan, belum jadi sultan. Untuk senjatanya kita gantilah. Masa kamu dikasih dual bet? Emang sih dual. Oke, kita ganti ini dulu ya Bennett. Oke teman-teman. Oke. Bennett masuk party. Gantikan siapa? Aku pusing, gantikan siapa kamu di partiku. Bennett main Vaporize atau Melt. Maafin ya Noelnya, sumpah maaf banget Noel. Ini buat episode kali ini aja ya. Oke teman-teman, jadi inilah dia karakter yang saya pengenin di bannernya Kazuha. Ini lucu sih sebenarnya. Bannernya bintang 5, tapi yang paling saya pengenin adalah karakter bintang 4-nya Bennett.
seorang support yang berada di balik semua damage showcase yang ada di YouTube, internet, itu semuanya adalah kalau nggak Bennett ya Sucrose teman-teman. Ini dia, jadi kita akan langsung mengupgrade dia ya dengan kemampuan resource kita, dan di episode selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan terkait karakter Bennett ini teman-teman, seorang support yang bisa nge-heal dan juga bisa nge-buff attack dari karakter-karakter kita teman-teman. Jadi untuk saat ini saya akan bilang sayonara, sayonara, selamat tinggal Kaidehara Kazuha. Saya nggak bakal ngegacha di banner kamu lagi, saya akan nabung buat si Ayaka teman-teman. Jadi teman-teman, itu aja episode kita kali ini tentang Hari Gacha Nasional, menggacha Bennett di banner Kazuha. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe biar saya makin semangat bikin videonya. Oke teman-teman, Bennett yang lagi ada di patung aneh mengucapkan selamat tinggal. Sampai ketemu di episode selanjutnya dan ciao.